Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang kiat-kiat untuk menghindari atau menjauhi langkah-langkah syaitan. Karena memang kita setiap hari harus senantiasa berusaha untuk jihad, untuk bersungguh-sungguh berusaha memerangi syaitan yang ada di dalam diri kita, agar supaya kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Kalau kita tidak bisa memerangi syaitan yang ada dalam diri kita, otomatis kita akan kalah. Kita akan terjerumus kepada lembah kemaksiatan. Pada kajian yang lalu sudah kami sampaikan beberapa ayat terkait larangan dari Allah untuk mengikuti syaitan. Allah sebagai pencipta seluruh makhluk sudah barang tentu mengetahui bagaimana tipu daya syaitan yang akan disebarkan di kalangan manusia. Bagaimana cara menghindarinya, bagaimana caranya berlindung dari itu semuanya, sebenarnya Allah sudah memberitahu kita. Akan tetapi pada kenyataannya kita manusia tetap saja tidak ada yang bisa menghindar dari itu semuanya kecuali Nabi SAW. Kalau kita sebagai manusia biasa hanya berusaha dari sekian banyak larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berusaha semampunya, sebaik-baik mungkin untuk bisa senantiasa menjauhi itu semuanya. Agar kita memahaminya bagaimana bentuk daripada godaan-godaan syaitan, sudah barang tentu kita harus merujuk kepada Al-Quranul Karim. Secara umum, godaan-godaan dari syaitan itu dimulai dari tingkat yang terbawah, tingkat yang paling dasar, lalu menuju ke tingkat berikutnya. Dalam taraf kehidupan manusia, hal yang paling dasar dari kehidupan agama seseorang adalah permasalahan akidah, permasalahan keimanan, permasalahan kepercayaan. Syaitan yang utama, yang pertama, setan akan berusaha untuk membuat akidah kita tidak lurus, membuat keimanan kita kepada Allah tidak 100%, atau kadang membuat keimanan kita kepada Allah, kita mengimani Allah dengan cara yang keliru. Ya, kenapa demikian? Kita tidak kalau yang kaum muslimin ada banyak kriterianya. Akan tetapi kalau orang-orang yang di luar daripada kaum muslimin, mereka banyak di antara manusia mengimani Allah dengan cara-cara yang salah. Contoh, misalnya orang Nasrani, mereka mengimani Allah itu mempunyai istri dan mempunyai anak. Itu contoh. Ya. Atau dalam agama-agama yang lain, mereka menganggap bahwa Allah itu dalam wujud banyak bentuknya, atau dalam wujud matahari, atau dalam wujud bulan. Itu secara umum seperti itu. Ini karena apa? Karena mereka mengimani Allah dengan cara yang keliru, tidak berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Lalu ada juga terkait akidah keimanan kita sebagai kaum muslimin. Kadang kita mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah menciptakan manusia. Ya, Allah sebagai Rabb dari seluruh alam, pemelihara alam semesta. Akan tetapi ketika beribadah, dia memintanya mencampur adukan, meminta kepada Allah sekaligus meminta kepada selain Allah, menganggap bahwa ada makhluk lain selain Allah yang dapat memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat kepada kita semuanya. Padahal tidak ada secara prinsip. Tidak ada seorang makhluk pun, siapapun juga, yang dapat memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada makhluk apapun juga yang dapat memberikan mudarat, memberikan kita kecelakaan, ya, atau musibah, kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akidah atau keimanan yang seperti ini harus senantiasa kita pupuk dalam diri kita. Agar apa? Agar kita tidak mudah untuk diselewengkan oleh syaitan. Karena pondasi kita adalah akidah kita, keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita mempunyai akidah yang keliru tentang Allah, akidah yang keliru tentang hal-hal yang gaib. Karena kebanyakan manusia itu mengikuti perkiraan, persangkaan, mengikuti perkataan orang-orang terdahulu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ini yang harus kita jauh. Kita sebagai kaum muslimin tidak boleh mengimani sesuatu yang gaib kecuali Allah menyampaikan. Allah mengatakan ada surga, kita beriman. Allah mengatakan ada neraka, kita beriman. Ya. Allah mengatakan ada syaitan, kita beriman. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa syaitan itu bentuknya seperti anak kecil, jangan percaya. Itu dasar yang tidak sahih permasalahannya. Secara mudah contohnya seperti itu. Kita mengimani Allah menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya jin itu bentuknya perempuan cantik berambut panjang, jangan percaya. Itu semuanya adalah perkiraan atau persangkaan manusia saja. Itu. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa syaitan jin itu berbentuk seperti orang yang sudah meninggal, misalnya seperti itu. Itu semuanya adalah persangkaan yang tidak berdasar. Ini akidah yang harus kita fahami. Kemarin sudah kami sampaikan dalam surat Al-Baqarah 102 kita Allah menceritakan tentang bahwasanya setan mengajarkan kepada manusia sihir. Bagaimana caranya menipu manusia dengan bantuan syaitan. Ini permasalahan akidah. Kalau sudah masalah sihir, perdukunan, khurafat, takhayul dan sebagainya yang seduluran seperti itu, ya. Dengan hal-hal yang berimbas ke arah itu semuanya adalah permasalahan akidah, permasalahan keimanan. Itu. Ini tidak boleh kita berbicara masalah keimanan atau mempercayai segala sesuatu yang tidak diketahui secara pasti atau hal-hal yang gaib tanpa adanya dalil dari Al-Quran ataupun sunnah sahihah. Itu. Misalnya ada orang mengatakan kalau meninggal dunia selama 40 hari masih kinter-kinter neng perak umah, misalnya ada yang mengatakan demikian. Itu semuanya adalah perkataan syaitan. Itu. Ini semuanya seperti itu. Tidak akan ada. Permasalahannya kita harus mengikuti, benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran terkait hal-hal yang gaib ini. Lalu kita juga diingatkan kemarin, saya ulang sedikit biar nanti akan menyambung dengan ayat-ayat berikutnya. Cara syaitan dalam
memberikan fitnah atau ujian kepada manusia, sebagaimana syaitan sudah memberikan ujian atau godaan kepada bapak dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan, segala macam ada. Semuanya diperbolehkan, hanya ada satu larangan. Ya. Ternyata walaupun satu tetap dilanggar. Kenapa demikian? Ini pekerjaan syaitan. Dan kalau kita lihat di kehidupan kita, di syariat kita, ya, yang namanya hewan-hewan atau daging-daging yang diharamkan oleh Allah dengan yang dihalalkan oleh Allah, ternyata sangat banyak yang dihalalkan. Itu. Akan tetapi pada kenyataannya manusia, mereka suka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tetap saja mereka menerjang atau melanggar larangan-larangan Allah dengan memakan harta atau barang-barang yang haram. Kenapa demikian? Karena syaitan. Itu. Sebagaimana sudah kami jelaskan pada kajian yang lalu, bagaimana syaitan menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah yang mereka namakan dengan buah khuldi. Itu syaitan yang memberi nama. Ya, kenapa dia makan buah khuldi atau buah keabadian? Bahwasanya syaitan ngiming-ngimingi, barang siapa, atau kalau Adam atau kamu Adam dan Hawa, kalau kamu makan satu saja, kamu akan menjadi orang yang abadi selama-lamanya di dalam surga. Itu syaitan membuat sesuatu larangan diubah bahasanya menjadi sesuatu yang baik. Akhirnya dengan godaan syaitan ini, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah yang membuat mereka berdua dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ini cara-cara syaitan. Lalu kemarin kita juga sedikit mempelajari tentang surat An-Nur ayat 21. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Yang ditekankan di sini Allah memberikan peringatan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Secara umum manusia tahu, secara fitrah manusia tahu mana itu perbuatan keji, mana itu perbuatan mungkar. Itu secara fitrah tahu. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan, dalam hati kita mengakui bahwa itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Hanya saja kadang nafsu kita yang menghalangi kita untuk mengakui bahwa perbuatan tersebut yang kita lakukan adalah sesuatu yang mungkar. Karena setan membungkus ya hal-hal yang keji dan hal-hal yang mungkar ini dengan keindahan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Ya, kita tahu perhiasan dunia sangat-sangat indah bagi orang yang tidak memahami akhirat. Kalau kita biarkan hawa nafsu kita untuk terjun ke arah fahsya ini, maka kita akan hanyut di dalamnya. Lalu Allah melanjutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min akhadin abadan. Tidak akan ada di antara kalian orang-orang yang suci, orang-orang yang bisa menghindari dari godaan syaitan. Tidak ada seorang pun dari kalian. Semua kita bisa mengetahui kebenaran dan kebatilan. Ya, kita mengetahui kebenaran dan menjalankannya, kita mengetahui kebatilan dan meninggalkannya, itu semuanya karena fadlullah wa rahmah.
karena karunia dari Allah dan rahmat atau kasih sayang dari Allah tabaraka wa taala. Itu ya. Kita jangan pernah menganggap bahwasanya kita yang menentukan bahwa kita bisa menjalankan ibadah, kita bisa berbuat segala macam kebaikan. Itu semuanya hanya karena karunia dari Allah saja. Karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Maka kita diberi kekuatan oleh Allah untuk apa? Untuk menjalankan sholat, untuk menunaikan zakat, untuk melakukan puasa. Ini karena apa? Karena karunia dan rahmat dari Allah semata. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Dalam ayat yang lain kita lanjutkan. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u khisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Hai manusia secara umum, ya. Allah memberikan peringatan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan lakum aduwwun. Syaitan itu musuh bagi kalian. Ya. Syaitan adalah musuh bagi kalian. Syaitan itu sudah saya jelaskan bahwasanya segala makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, baik itu berasal dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Itu. Kalau ada manusia yang menyuruh kepada keburukan, itu adalah syaitan. Ya. Apalagi kalau itu memang dari bangsa jin. Itu. Allah memperingatkan, memberikan kita perhatian, menyuruh kita memberi garis bawah bahwasanya ingat bahwa syaitan ini adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan syaitan itu sebagai musuh aja, dijadikan sebagai teman. Itu maksudnya seperti itu. Kalau ada orang-orang yang suka mengajak kepada kebatilan, orang-orang yang suka mengajak kepada kemungkaran, itu syaitan. Jangan jadikan teman. Ya, jangan dijadikan teman, jadikan dia musuh. Bukan berarti kita harus memerangi, lah, tidak seperti itu. Ya minimal kalau dalam kehidupan bermasyarakat tidak berada dekat-dekat dengan mereka orang-orang yang digolongkan sebagai syayatin, sebagai setan. Ya, manusia yang menyuruh kepada keburukan, menyuruh kepada kebatilan, menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya, itu semuanya syaitan. Apalagi kalau sudah dari golongan jin, jangan sekali-kali ya kita menjadikan mereka sebagai teman, menjadi sekutu. Allah sudah memperingatkan, fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan mereka ini adalah musuh, jangan dijadikan teman, jangan diundang-undang, jangan ditanggap-tanggap. Itu. Ya syaitan agar ditanggap ya senang reteng, gini betul. Diundang ya seneng ngepol. Itu. Orang diundang betul dewek, gini betul. Apalagi diundang dibayar maning. Misalnya seperti itu kalau ada. Itu. Jadikan syaitan ini sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Innama yad'u khisbahu. Orang-orang yang suka memanggil-manggil syaitan, ya, berkumpul-kumpul dengan syaitan, itu masuk dengan di dalam Al-Quran diistilahkan dengan hizbus syaitan, ya, kelompok syaitan, ya.
Innama yad'u hisbahu. Sesungguhnya setan itu menyuruh kepada kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Iya, setan anak buah iblis, ya, laknatullah. Mereka senantiasa berusaha untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya agar bisa mereka menemani mereka di dalam neraka. Makanya para syaitan ini senantiasa berusaha dengan sangat keras. Kalaupun kita menganggap sebagai musuh, mereka tidak kurang akal. Apa maning anggar kita menganggap sebagai teman dingu misalnya. Ya, ada orang sing ngingu setan. Wonten mboten? Anan dian nggih nyongge wonten ora patya dong. Ana jare wong ngingu apa? Biarkan saja mereka dengan akidah mereka. Ya, kita tidak usah merek hal-hal seperti itu. Ya, itu. Jangan merek. Ini berbahaya bagi akidah kita. Ya, kalau kita dekat-dekat dengan mereka, akidah kita lama-lama akan tercemar. Ya, kalau sudah dibumbui dengan godaan syaitan, kita bisa saja terjun seperti mereka. Kita lanjut. Dalam surat Mujadilah ayat 19 Allah berfirman, istakhwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Maka syaitan mendatangi mereka, orang-orang manusia, membuat mereka lupa dengan zikrullah, lupa dengan mengingat Allah. Ya, kalau kita makanya senantiasa Allah mewajibkan kita salat 5 waktu, agar supaya kita tidak terus-menerus sibuk dalam urusan-urusan dunia. Ketika kita sudah sibuk dengan urusan dunia, maka setan berperan di sini. Istakhwadha alaihimus syaitan. Ya, ketika kita sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia, segala macam urusan, setan semakin menggoda kita. Walaupun sudah dengar azan, setan membisiki telinga kita, tanggung ke garis semending. Ya, kadang-kadang kita itu seperti itu. Atau yang sedang tidur, ya, atau yang sedang bekerja, saking sibuknya, setan senantiasa berusaha memberikan kita untuk melupakan zikrullah, melupakan beribadah kepada Allah. Ini cara-cara syaitan. Walaupun kita sudah mendengar azan, akan tetapi terkadang ya kita masih santai saja. Lah mengkok turung. Ya seperti itu. Ya. Ya, itu seperti itu. Ini kita harus tahu bahwasanya itu adalah bisikan syaitan. Ayatnya ini ayat Mujadilah ayat 19. Istakhwadha alaihimus syaitan. Ya, kita untuk hal-hal yang mubah kita diperbolehkan. Untuk hal-hal yang mubah kita diperbolehkan. Ya, akan tetapi jangan sampai hal-hal yang mubah tersebut melalaikan kita dari kewajiban kita. Itu maknanya seperti itu. Karena kalau kita tidak mengerem diri kita, setan akan masuk dalam diri kita, dalam jiwa kita, sehingga kita melalaikan. Sekali saja kita membiarkan setan menguasai kita, besok akan lebih berat lagi. Ya, sekali saja kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh Allah untuk kita, besok pasti akan ketagihan. Itu, ini penting. Ya, untuk senantiasa kita menjaga hal tersebut.
Di sini diulangi oleh Allah, ulaika khisbus syaitan. Mereka adalah kelompok setan. Ala inna khisbas syaitani humul khasirun. Ingatlah bahwasanya kelompok setan, golongan syaitan, orang-orang yang suka menyeru kepada kebatilan-kebatilan, mereka adalah orang-orang yang rugi fid dunya wal akhirah. Ya, orang-orang penyeru kebatilan, walaupun mereka pada kelihatannya oleh manusia dermawan, memberikan uang kepada masyarakat misalnya, akan tetapi untuk tujuan kebatilan, itu semuanya tidak akan ada nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dikatakan mereka adalah orang-orang yang rugi. Mereka sudah mengeluarkan harta, mereka menganggap bahwa hartanya untuk berbuat kebaikan, akan tetapi karena dasarnya adalah mengikuti perintah syaitan, bukan karena lillahi ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi, sama dengan orang-orang di luar ya agama Islam. Mereka-mereka yang beramal walaupun baik, akan tetapi tidak berdasarkan keimanan kepada Allah, amalannya sia-sia. Ya, makanya misalnya ada orang non-muslim, mereka membangun masjid, tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Orang non-muslim itu mereka berkorban misalnya, tidak akan mendapatkan pahala. Amalannya sia-sia. Makanya di sini Allah mengatakan inna khisbas syaitan humul khasirun. Mereka orang-orang yang rugi di dunia, rugi ya paling-paling oleh pujian, semending, sedela, akan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita lanjut. Ayat berikutnya, bagaimana syaitan dalam cara syaitan dalam menggelincirkan manusia. Pada surat Al-Baqarah ini syaitan menggelincirkan manusia dari jalan perutnya dan mulutnya. Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, hai semua manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi, semuanya boleh, yang halal dan yang tayyib. Halalan tayyib. Kenapa demikian? Kenapa Allah memberikan ketentuan seperti itu? Kenapa ada yang halal, ada yang haram? Allah yang menciptakan itu semuanya. Allah menciptakan kita, menciptakan sistem pencernaan dalam tubuh kita, menciptakan sistem, semuanya itu diatur oleh Allah. Makanya ketika Allah melarang segala sesuatu, pasti akan berhubungan dengan tubuh kita. Misalnya satu contoh, Allah melarang babi, ya. Akan tetapi manusia melanggarnya, tetap memakan babi, ya silakan saja. Dampak jangka panjangnya menurut penelitian ini para orang-orang yang setiap harinya memakan babi itu cenderung rentan terhadap penyakit. Ya, yang namanya daging babi walaupun sudah dimasak kue, cacingnya esih urip. Ya, kalau kita melihat pemaparan sekarang ini sungguh sangat menjijikkan sebenarnya. Itu. Tapi kata orang yang pernah makan jere enak rasanya. Ya. Itu. Dan apa-apa yang kita makan akan memberikan dampak terhadap fisik kita, dampak terhadap hati kita, dampak terhadap kelakuan kita. Kalau kita terbiasa memakan barang yang haram secara zatnya maupun sifatnya, haram kan ada dua, secara zatnya seperti babi, darah, bangkai,
Itu semuanya haram secara zatnya, diharamkan oleh Allah. Sifatnya bagaimana? Kita memperoleh barang yang sebenarnya secara zatnya halal, ayam halal, tapi goli nyolong. Ya, itu berarti menjadi haram. Ya, atau misalnya ayam halal tapi duitnya hasil riba, ya sama saja menjadi haram. Itu. Ya, apapun yang kita makan akan berpengaruh kepada diri kita dan keluarga kita. Kita harus yakin itu. Kita harus meyakininya. Makanya Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan bagaimana? Allah ngolet sing haram be angel. Ya, ngerora kayak gue ora keduman. Atau ada lagi mengatakan mumpung punya jabatan ya, misalnya seperti itu. Mumpung orang ana sing weruh jari-jari Gusti Allah. Itu seperti itu syaitan. Itu. Dan juga Allah memerintahkan di sampingnya halal juga yang thayyib. Ya, yang thayyib itu yang baik-baik. Ya halal akan tetapi basi aja di pangan. Ya, seperti itu. Ya karena ini akan berpengaruh kepada kesehatan, berpengaruh kepada segala macam. Itu. Setan senantiasa menyuruh kepada kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Dari segala macam makanan dan minuman yang dibolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, setan akan berusaha membujuk manusia untuk apa? Untuk mencicipi, ya, baik makanan maupun minuman yang haram. Itu. Ketika sudah terjun ke arah situ, lama-lama merasakan enaknya, ya, akhirnya ketagihan. Dan sudah sangat jelas, ya, orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi alkohol, dia rentan, daya tahan tubuhnya sangat-sangat lemah ketika di usia tuanya. Naudzubillah. Ini Allah senantiasa menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk. Ketika Allah mengharamkan sesuatu pasti berdampak buruk kepada kita secara umum. Sekali lagi karena Allah tahu bagaimana proses dalam tubuh ini, Allah tahu secara detil. Sementara panjenengan orang ngerti. Ya, panjenengan nginum nang jero dadi apa? Ya, panjenengan makan nasi nang jero jadi apa, mau seperti apa diolahnya. Itu. Panjenengan tahu yang namanya otak ini, otak dalam kepala kita. Kemangannya apa kira-kira? Sega nopo sate? Otak itu kan bagian tubuh kita. Otak kita kan harus butuh nutrisi. Gimana betul? Biar bisa mikir itu butuh nutrisi. Apakah disumpeli segar rampung? Ya, menurut penelitian ilmiah ternyata makanan dari otak kita itu namanya glukosa. Glukosa itu zat kayak gula lah. Dari mana dia mengambilnya? Ya dari makanan yang kita masukkan. Nasi itu kan banyak mengandung gula. Itu sebagian diserap oleh usus, ditransfer melalui darah menuju otak. Otak ternyata panganane gula, tak langa segane. Ya. Dan juga masing-masing bagian tubuh kita itu panganannya dewek-dewek. Itu. Semuanya ada porsinya sendiri-sendiri. Siapa yang mengatur itu semuanya? Itu. Coba kalau yang dimasukkan adalah daging babi, sing masuk maring otak ya gula babi. Mangale wonge kaya lha nggih. Itu seperti itu. Ya, karena dari hasil sari-sarinya.
diambil. Eta apapun yang kita masukkan, ya bedane mung neng di mulut kita. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Karena manusia dua ilat, ilat terlangka. Ilat terlangka ya kalau sakna sate ya pada baik. Sate kalau jangan kangkung ya pada baik rasane. Ora asin, ora legi, ora manis itu. Jamaah rahimakumullah, itulah ya diantara petunjuk dari Allah. Ya kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita makan. Dalam lanjutannya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam lanjutan ayat ini, ya. Kalau ini menyeru kepada umat manusia secara umum untuk memakan yang baik-baik dan yang halal dan yang baik-baik. Akan tapi untuk orang-orang beriman Allah perintah dengan bahasa yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, dari yang baik-baik apa yang direzekikan kepada kalian. Dari sing apik-apik dok. Allah memerintahkan, kenapa kita harus makan yang baik-baik, makan yang bergizi, agar anak kata gitu. Yang dari apa yang dirizkikan oleh Allah, seberapa kita dirizkikan oleh Allah, kita alokasikan untuk makan dari makan yang baik-baik. Itu. Karena kalau kita tidak makan baik-baik, maka akan berpengaruh juga kepada tubuh kita. Itu. Apalagi dalam masa pertumbuhan anak-anak kita. Ya. Itu sangat-sangat berpengaruh. Makanan itu sangat berpengaruh terhadap kejiwaan, ya, kedewasaan dan sebagainya. Ini penting, ya. Allah mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman agar memakan dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, angger lain. Persyaratan yang gerbang Jawa kan angger-anggeran. Itu jangan sampai kita, ini perintah dari Allah, ya. Kalau pelajaran PKK kan baru sekarang. Ini di Al-Quran sudah diberitahukan oleh Allah dari zaman dahulu kala 1400 tahun yang lalu. Ya. Makan dari yang baik-baik. Yang baik itu artinya apa? Yaitu yang bergizi. Itu. Ya kalau halal jelas yang halal. Kalau yang haram semuanya tidak ada yang baik. Ya halal walaupun mahal itu pasti akan tidak baik. Makanya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar makan makanan yang halal, yang baik-baik dari apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita kaum yang beriman. Dan jangan lupa waskurulillah, bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Apa artinya bersyukur? Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup. Syukur itu harus diterjemahkan, ya. Dari rasa syukur tersebut, kalau memang itu sudah mencapai nisab, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang belum mencapai nisab, disunahkan untuk memberikan sedekah. Itu seperti itu. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, itu secara harta, secara kejiwaan, secara badania, secara kita dalam bergaul, ya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, berarti kita menyempatkan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Itu artinya bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah diberi makan dari yang baik-baik oleh Allah, kita sehat, badan kuat, ya, kon puasa misalnya orang gelem, itu namanya tidak bersyukur. Punya waktu sehat waras, orang gelem maring masjid, ini namanya tidak bersyukur. Ini, ya, bersyukur itu bukan hanya perkataan alhamdulillah sudah diberi makan.
Nah, dari sudah diberi makan, badan menjadi sehat, ya, semuanya sehat. Nah, manfaatkan. Ketika Allah merintahkan untuk mendirikan sholat di masjid, silakan, ya. Bagi yang dalam keadaan sempat dan sehat. Terakhir, surat Al-A'raf ayat 7. Allah berfirman, "Fariqan hadza wa fariqan haqqan 'alaihimud dhalalah." Ya, sebagian kami berikan petunjuk dan sebagian telah hak, ya, telah pasti kesesatan atas mereka. Innahum ittakhadus syayatin awliya'a min dunillah, yaitu orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai teman selain daripada Allah. Wa yakhsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini, ya, sebagian kata Allah, ya, mudah-mudahan kita masuk sebagian yang depan, yang diberi petunjuk oleh Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Yaitu orang-orang yang apa? Yang menjadikan syaitan sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai tempat bertanya, sebagai, ya, kalau panjenengan mempunyai sebuah permasalahan, kalau panjenengan rujukannya kepada orang-orang buruk, ya, itu pasti, ya, tidak akan mendatangkan solusi, tak pasti akan menambah permasalahan. Ini karena yang dirujuki adalah syaitan. Tapi ketika panjenengan merujuk kepada orang-orang yang misalnya baik, ya insya Allah akan diberi solusi yang terbaik. Ya, panjenengan punya permasalahan, ngadu kepada teman sing berangasan, ya wis, ayo parani, gampang. Itu berbeda kalau panjenengan misalnya merujuk kepada teman yang sabar, yang punya pemandangan yang luas. Itu nanti mau dicarikan solusi bermusyawarah dan sebagainya. Itu contoh dalam permasalahan-permasalahan kecil. Nah, untuk masalah-masalah akidah, masalah ibadah dan sebagainya, barang siapa menjadikan syaitan sebagai panutan, bukan Allah dan Rasulnya, itu masuk kelompok orang-orang yang disesatkan oleh Allah, dan mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kadang-kadang orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, mereka menganggap ini yang paling bagus seperti ini. Yang Islamnya seperti ini, rame-rame, tabuan, tembangan. Itu menganggap bahwa itu yang paling baik. Nih, annahum muhtadun. Mereka menganggap menurut anggapannya karena kebanyakan manusia, makanya agama ini, kebenaran ini harus ada tolak ukurnya. Kalau masing-masing kebenaran diklaim oleh masing-masing pihak, semuanya mengaku paling benar, ya, tidak akan mau ada yang disalahkan. Beramal seperti ini, lah saya juga ada tuntunannya, walaupun tuntunannya dari nenek moyang, gitu. Makanya harus ada tolak ukur. Kriteria yang benar itu seperti apa harus ada. Kalau kriterianya dari manusia, dari kelompok, dari organisasi, ya semuanya mengaku paling benar. Ini kriterianya, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulullah. Itu tolak ukur kebenaran. Jemaah rahimakumullah, itulah, ya, beberapa ayat dari Al-Quran terkait larangan-larangan Allah atau gambaran-gambaran dari Allah bagaimana syaitan berusaha menyesatkan manusia. Insyaallah kita lanjutkan di kajiannya akan datang. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.